Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberi kita perlindungan, keamanan, dan senantiasa Allah memberikan kita kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, seperti biasa di video kali ini kami mereview atau mereaksi video-video yang ada di YouTube. Nah, tapi yang kami review atau kami reaksi adalah video-video yang berhubungan tentang sapi atau peternakan sapi, pakan ini bisa sapi, bisa kambing ya, karena hijauan ya, bisa untuk sapi juga untuk kambing. Nah, di sini kami mereview video yang berjudul nekat sewa lahan 9 hektar untuk tanam rumput, hasilnya untung besar. Jadi kalau ngelihat dari judul ini, dia nyewa lahan 9 hektar, lahan kosong, terus ditanami rumput, dijual, hasilnya untung besar. Seperti itu kayaknya ya. Ini kita ambilkan, kita review atau kita reaksi dari channelnya Cap Capung. Sebagai tanda terima kasih kepada channel Cap Capung, silakan sobat semuanya untuk mensupport, mensubscribe, meng-share sebanyak-banyaknya agar tambah viral, tambah banyak penontonnya. Dan jangan lupa juga untuk support, mensubscribe channel kita, channel SDA Sukses, agar channel kita tambah lama, tambah besar, tambah berkembang. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Oke, sobat semuanya, langsung kita putar videonya, kita nyalakan. Saat ini punya profesi baru, yaitu petani rumput. Petani rumput. Alamat kami di Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya menjalani usaha ternak kambing domba kurang lebih sampai saat kambing ini domba deh. Baru 8 tahun. Memang banyak lika-likunya ketika saya menjalani menseriusi usaha ini. Salah satu yang paling berat saya rasakan usaha ternak kambing domba itu adalah pakan. Nah, pakan ini kalau di usaha ternak kambing domba memang komposisinya sekitar 70% dari keseluruhan biaya. Sebelumnya gitu ya? Saya lebih banyak beli pakan, tapi ketika saya kalkulasikan ternyata ada sesuatu yang menarik untuk saya coba, yaitu saya harus swasembada pakan hijauan. Fungsinya untuk mencukupi kebutuhan ternak kambing domba di kandang saya. Salah satunya yang saya kembangkan rumputnya seperti yang di belakang ini, teman-teman. Ada 2 varian yang saya kembangkan besar-besaran. Ada rumput pakcong dan rumput gama umami. Saya rasakan memang sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan pakan di kandang, karena ini tumbuhnya cepat, panennya banyak. Ketika saya mau swasembada pakan hijauan, itu tantangan terbesar waktu itu adalah lahan. Akhirnya saya mulai sewa lahan 500 meter, di judul awal ya? Meter. Dan saat ini kurang lebih ketika saya sudah serius menjadi petani rumput, itu kurang lebih sudah sekitar 9 hektar. Semuanya sewa, bukan lahan pribadi. Yang saya sewa adalah mayoritas lahan yang tidak produktif. Memang lahan yang sudah lama tidak diolah, atau lahan yang awalnya itu hanya ilalang, kemudian saya olah, saya pupuk, irigasinya saya atur ulang supaya bagus irigasinya. Kemudian saya mulai tanami rumput pakcong dan rumput gama umami. Di sisi lain adalah rumput pakcong dan gama umami ini selain untuk kebutuhan kandang sendiri, ini sekarang sudah menjadi tambahan income yang menurut saya lumayan banget. Ini bisa menjadi pendapatan sampingan para peternak. Jadi dengan sewa lahan pun masih untung. Apalagi kalau kita memanfaatkan lahan sendiri. Wow, keren ya. Teman-teman punya lahan sendiri, kemudian ditanami rumput ini untuk kebutuhan ternak sendiri atau bahkan untuk dijual, itu pasti lebih untung. Saya yang sewa saja untung kok, apalagi yang teman-teman kalau punya lahan sendiri kemudian ditanami, itu pasti lebih untung. Kenapa kok saya milihnya 2 jenis rumput ini? Karena mereka memang pertumbuhannya cepat, mereka mudah beradaptasi di berbagai kondisi lahan, yang tentu saja memang awalnya sudah kita setting ya, sudah kita setting untuk subur, dan mereka perawatannya pun mudah sekali. Hasil panenannya banyak. Apabila teman-teman mau budidaya rumput pakcong dan rumput gama umami ini, langkah-langkah yang harus disiapkan adalah harus dipupuk dasar.
pupuk dasar yang paling bagus menurut saya adalah pakai kompos dan nanti bisa dicampur dengan kohe. Kohe itu kotoran hewan. Kalau sudah dipupuk, pastikan irigasinya baik. Jadi irigasinya ini nanti akan sangat menentukan ketika musim kemarau itu untuk irigasinya pengairan, dan ketika musim penghujan itu untuk memastikan bahwa airnya akan tuntas. Jadi karakter rumput-rumput budidaya seperti ini, dia tidak mau tergenang air dan tidak mau terlalu kering tanahnya. Jadi harus agak-agak basah. Basahnya bukan basah yang menggenang ya. Yang ditanam dari rumput budidaya ini adalah stek batangnya. Terus kita tancapkan ke tanah. Jarak tanamnya bisa 30-30 atau 40 x 40 cm. Satu titik tanam bisa 1, bisa 2, bisa 3. Silahkan saja. Kalau sudah tumbuh sekitar 10-15 cm, silahkan dipupuk lanjutan. Kalau yang alamiah biasanya saya pakai urin dari kotoran kambing domba. Kemudian saya semprotkan ke tanamannya. Ini nanti akan sangat membantu pertumbuhan dari rumputnya. Oke, cukup dulu, stop dulu. Wow, keren sekali sobat semuanya, seperti yang sudah kita lihat di sini. Jadi peluang bisnis itu juga bisa dari menjual rumput ya, rumput untuk pakan ternak, baik kambing, kalau ini kambing ya, untuk sapi juga bisa. Beliau tadi, Pak Budeo tadi, itu dia tahan menyewa lahan, terus ditanamin rumput pakcong dengan gamma umami tadi katanya. Itu pun masih untung, apalagi yang punya lahan gitu kan, yang punya lahan luas ditanamin rumput ternak sapi, insya Allah swasembada pakan, nggak pusing-pusing garuk kepala mencari rumput keliling ke sana kemari lain desa. Cukup menyiapkan lahan, orang mau butuh pakan rumput kita jual ke mereka. Oke, selanjutnya kita tonton lagi videonya. Oke, kita lanjutkan lagi nontonnya, tambah seru ini kayaknya. Wah, ini disemprot pakai. Untuk panen pertama adalah 2 bulan. Urin panen kambing domba. 1,5 bulan itu wajib dipanen karena umur 1,5 bulan itu umur puncak kandungan nutrisinya. Panen pertama harus 2 bulan karena si bibit awal itu harus menumbuhkan akar dahulu. Seperti yang di belakang saya ini umur 1 bulan. Ini umur 1 bulan. Ini tingginya kurang lebih juga sudah 2 meteran. Nah, ini nanti begitu dipanen, panennya mepet ke tanah, itu harus langsung dipupuk. Jadi pupuknya bisa 2-3 hari sesudah panen itu harus langsung dipupuk. Pupuknya pakai apa? Ya pakai kompos-kompos tadi. Jadi kita dengan budidaya rumput ini kita bisa sangat menghemat dalam perawatan bulanannya. Kalau mau hasilnya baik, panen 25-30 kilo per meter persegi, maka tidak boleh telat untuk mupuk. Begitu telat mupuk, maka hasil panennya akan kurang maksimal. Sesudah dipanen, rumput ini harus dilayukan dulu, kurang lebih minimal 6 jam. Tujuannya untuk mengurangi kadar airnya. Ketika sudah dikurangi kadar airnya, maka kemungkinan untuk kembung kepada ternak ini akan lebih kecil. Ketika sudah 6 jam, rumput ini harus dicacah. Cacahannya nanti bisa manual pakai sabit, pakai parang, ataupun pakai mesin pencacah rumput, atau biasanya disebut mesin chopper. Cacahannya kurang lebih, kalau untuk kambing domba panjangnya 1-2 cm, kalau untuk sapi bisa 3-5 cm. Jadi sampai batang-batangnya pun itu nanti akan dimakan oleh ternak. Karena kalau lahannya subur, maka batangnya akan besar, akan cenderung manis dan empuk. Sedangkan daunnya pun akan lebar-lebar, warnanya akan hijau gelap, dan itu sangat disukai oleh kambing maupun domba. Untuk hama atau yang mengganggu tanaman rumput budidaya ini, selama saya menekuni, menseriusi menjadi petani rumput, itu kendalanya hanya ketika musim penghujan, airnya terlalu banyak. Ini masalahnya balik ke sistem irigasinya, atau ada angin yang besar. Angin yang besar nanti dia akan roboh pun tidak mati. Ketika di musim kemarau, ini masalah utamanya ada di air. Kurang air. Pastikan
lahan yang untuk nanam rumput ini bisa terakses oleh air. Kalau untuk hama-hama yang lain, tikus segala macam nggak begitu mengganggu. Untuk biaya perawatannya jujur saja tidak terlalu mahal karena pupuknya ya kita ambilkan dari kandang. Jadi kita panen rumput, rumputnya kita bawa ke kandang untuk makan ternak, ternaknya nanti akan memproduksi kotoran, kotorannya kita balikkan lagi ke lahan. Kotorannya mau langsung diaplikasikan boleh atau mau difermentasi dulu itu lebih bagus. Untuk kambing domba dengan diberikan pakan berupa rumput budidaya ini, maka wow, keren sekali sobat semuanya. Itu tadi kita simak videonya dari keterangan Pak Budi sebagai pemilik kandang dan lahan itu tadi, menyewa lahan 9 hektar. Jadi sudah tahu betul perawatannya, pemupukannya, pemanenannya. Kalau yang pemanen kedua itu harus 1 bulan lebih harus dipanen agar nutrisinya, puncak nutrisinya itu bisa termakan gitu. Wow, keren sekali. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya dan bisa memotivasi untuk sobat semuanya di dalam usaha beternak sapi maupun beternak kambing. Di sini apabila ada salah-salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami seperti biasa yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.